Halo semuanya, di video kali ini aku mau share dari apa yang aku pelajari dari khotbah Pastor Berry, yaitu adalah sekitar khotbah yang hari itu Pastor khotbahkan di pesta kesatuan dan mengingat dari mana overcomer berasal. Hari itu Pastor Berry memulai dengan satu pertanyaan yang I think bukan pertanyaan yang mudah untuk dijawab, yaitu lebih baik setiap kita anak-anak Tuhan mau yang mana? Lebih mau banyak masalah atau tanda kutip ada badai, tapi ada Tuhan di dalam perahu kita, atau nggak ada masalah, nggak ada badai, nggak ada apa-apa di dalam hidup kita, tapi Tuhan nggak ada di dalam perahu kita atau hidup kita. Gembala saya berkata, hold on sebelum menjawab. Karena ini bukan pertanyaan yang mudah untuk dijawab, tapi ask yourself, tanya hatimu yang paling dalam, apakah kamu memilih yang mana? Gembala saya berkata, jangan sampai setiap kita anak-anak Tuhan hanya mau mencari Tuhan ketika kita ada masalah doang. Ketika kita punya segudang wishlist, ketika kita punya begitu banyak list yang kita mau, dan kita baru datang ke Tuhan. Tapi ketika kita diberkati, ketika kita mengalami berkat, ketika kita lagi dalam hal yang sukacita, gak ada masalah, kita lupa tentang Tuhan kita, atau untuk yang namanya datang ke Tuhan. Karena salah satu dosa yang paling besar dalam kekristenan adalah dosa melupakan kebaikan Tuhan. Kita ini menjadi orang-orang, setiap kita ini punya yang namanya potensi untuk yang namanya melupakan apa yang Tuhan udah lakukan dalam hidup setiap kita. Kita hari ini dilawat, mungkin besok bahkan mungkin tahun depan atau bahkan belum setahun kita udah benar-benar totally forget dengan apa yang Tuhan udah lakukan. Kita bisa kendor di dalam iman, kita bisa kehilangan pengharapan, kita bisa yang namanya kendor di dalam jam doa kita bisa kendor atau hilang namanya cinta dan pengabdian kita. Gembala saya berkata, we easy to lose semua yang penting di dalam hidup kita, semua yang berharga di dalam hidup kita. That's why melupakan itu adalah dosa yang besar. Jangan sampai kita menjadi anak-anak Tuhan yang hanya mencari Tuhan ketika kita memang butuh, dan ketika kita udah dapat semuanya, kita lupa sama Tuhan. Gembala saya Pastor Berry berkata bahwa kalau kita hanya mencari Tuhan ketika kita punya segudang list, segudang keinginan atau doa, pokok doa atau banyak hal, itu sama aja kita ini menjadi pengemis surga dalam tanda kutip. Dan akhirnya nggak ada yang namanya cinta di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Nggak ada yang namanya relationship yang baik dengan kita, dengan Tuhan kita. Harusnya di dalam hubungan kita dengan Tuhan itu, cinta itu harusnya gak bersyarat. Harusnya cinta itu gak ada yang namanya price tag. That's why setiap kita anak-anak Tuhan butuh yang namanya jatuh cinta dengan Tuhan kita, agar kita gak lagi datang ke Tuhan sebagai pengemis surga. Pengemis surga yang meminta list-list, tapi kita lupa untuk yang namanya ingin menyenangkan Tuhan, ingin yang namanya mengenal hati Tuhan, ingin yang namanya duduk diam di bawah kaki Tuhan. Jadi di dalam khotbah Pastor 2 minggu yang lalu, Pastor itu membagikan sebuah vision yang hari itu didapat oleh satu pendoa yang ada di gereja kami. Hari itu vision itu berkata, secara singkat saja, hari itu Tuhan ada berjalan di tengah-tengah semua kerumunan. Hari itu ada orang-orang yang berkata, Tuhan, aku mau melihat hal-hal yang besar di tengah-tengah setiap kami. Tuhan, lakukanlah hal yang besar, lakukanlah mujizat, lakukanlah keajaiban. Tuhan ada di tengah-tengah setiap orang-orang itu. Tapi apakah kita ini menjadi anak-anak Tuhan yang hanya mau dikenyangkan oleh perkara-perkara ajaib yang ujungnya hanya menyenangkan diri kita? Atau kita menjadi seorang anak yang mau seperti seorang tanda kutip seperti seorang wanita pendarahan yang bukan hanya menginginkan mukjizat, tapi datang menerobos setiap yang namanya kerumunan untuk yang namanya menjamah jubah Tuhan, untuk punya kerinduan atau iman untuk mengenal Tuhan dan mengalami Tuhan. Itu yang harus kita miliki. Apakah, tanya hari ini kepada diri kita sendiri, apakah benar-benar Tuhan yang kita ingini? Kalau memang itu yang kita ingini, kita harus tahu bahwa harganya untuk mengenali hati Tuhan itu sangat mahal. Butuh yang namanya kerendahan hati, butuh yang namanya kegigihan, butuh yang namanya iman, untuk yang namanya kenekatan seperti wanita pendarahan yang terus menerobos kerumunan, yang menerobos setiap perkataan orang, yang menerobos setiap
apapun, keinginan, mukjizat, kesembuhan hari itu hanya untuk apa? Mengenal hati Tuhan. Jadi ask yourself, apakah ketika hari ini kita datang ke gereja, kita ini datang untuk mengenali Tuhan, atau kita hanya mau perkara-perkara ajaib terjadi di dalam hidup kita untuk memuaskan diri kita, untuk yang namanya memuaskan tanda kutip telinga kita, mata kita, dan jiwa kita. Jadilah setiap anak-anak Tuhan yang memiliki hati yang mau seperti wanita pendarahan itu, yang dimana wanita pendarahan itu mengalahkan yang namanya familiarity dan sikap hati kebosanan itu dengan yang namanya iman, kegigihan, dengan yang namanya cinta, dengan yang namanya hati yang menginginkan mengenal hati Tuhan lebih daripada mukjizat, lebih dari perkara-perkara ajaib gitu. Nah, teruslah memiliki iman. Jangan sampai setiap kita ini terjebak dengan semua yang di luar, mukjizat, jabatan, posisi. Tapi biarkan setiap kita anak-anak Tuhan memilih untuk yang namanya memiliki kehambaan, memiliki untuk yang namanya kenekatan, untuk yang namanya menjamah hati Tuhan, menjamah jubah Tuhan, mengenali Tuhan, hati Tuhan lebih daripada apapun. Hari itu gembala saya juga membagikan tentang salah satu tokoh yang hari itu tokoh Alkitab, yaitu adalah wanita Samaria. Bayangin setiap kita ini adalah wanita Samaria yang haus akan kasih sebelum kita mengenal Tuhan kita. Dan hari itu karena satu pertemuan dengan Tuhan, hari itu wanita Samaria itu menemukan air kehidupan. Dan dia gak pernah lagi menjadi wanita yang terus mencari kasih hari itu. Dia dipuaskan oleh kasih yang dari Tuhan, air yang dari Tuhan. Dia menjadi puas, dia menjadi konten di dalam Tuhan. Dan hari itu, yang hari itu wanita Samaria itu lakukan adalah dia menjadi seorang penginjil yang luar biasa. Ada satu benih yang wanita Samaria itu miliki, yaitu adalah benih mengingat dari mana dia berasal. Hari itu wanita Samaria itu gak diajarkan bagaimana cara menginjil, bagaimana dia itu harus membagikan semua yang Tuhan lakukan. No, bahkan hari itu wanita Samaria itu gak mengalami yang namanya mukjizat. Tapi satu encounter dengan Tuhan itu mengubah hidup wanita Samaria itu. Dia menjadi penginjil yang luar biasa. Karena apa? Satu benih dari mana dia berasal. Dia mengingat itu. Dia tahu bagaimana rasanya menjadi wanita yang craving untuk sebuah kasih. Dia tahu rasanya menjadi wanita yang haus akan yang namanya kasih, di mana dia itu pernah menjadi wanita yang mencari kasih dan mau melakukan apapun. Tapi ketika dia menemukan kasih yang dari Tuhan, ketika dia menemukan satu air kehidupan yang dari Tuhan, dia itu gak pernah menjadi sama lagi. Dia menjadi penginjil yang begitu luar biasa. Dan dia gak pernah melihat ke dalam kehidupan yang lama. Benar-benar totally dia itu menjadi orang yang berbeda. Nah, itu yang harusnya kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Kalau hari ini kita udah bertemu dengan kasih Tuhan, kalau hari ini kita udah mengalami berkat Tuhan, kalau hari ini kita udah yang mengalami namanya cinta Tuhan, harusnya setiap kita ini bangkit menjadi seorang penginjil-penginjil. Hari ini kita bangkit menjadi seorang, tanda kutip, wanita-wanita Samaria yang bangkit menjadi seorang penginjil, orang-orang yang bersaksi, orang-orang yang mengajar, orang-orang yang memberitakan kabar baik kepada setiap orang. Karena kita pernah mengalami yang seperti orang-orang Samaria dulu. Kita pernah mengalami kegelapan, kita pernah yang namanya terikat, kita pernah yang namanya jatuh. Kita ini tahu dari mana kita berasal. Kita yang bukan siapa-siapa, dipanggil sama Tuhan, diberikan air kehidupan, diubahkan sama Tuhan. Dan harusnya setiap kita ini bangkit dan gak melupakan kasih Tuhan, gak lagi balik ke masa lalu kita, gak lagi balik ke dalam hidup kita yang lama. Tapi kita menjadi seorang wanita Samaria. Cukup satu encounter dengan Tuhan, dan itu merubah hidup seorang wanita Samaria dan menjadi penginjil yang luar biasa. Dan harusnya itu yang terjadi dalam hidup setiap kita. Biar lewat setiap badai yang hari ini kita lewati, setiap masalah yang hari ini kita lewati, itu menjadi sebuah pengingat bahwa Tuhan ada dalam hidup kita. Pengingat bahwa Tuhan itu gak pernah meninggalkan kita. Dan pengingat bahwa kita ini tahu betul dari mana kita berasal. Harusnya kita bangkit menjadi orang-orang yang menyampaikan kabar baik kepada setiap orang yang kita kenal. Lewat hidup kita, lewat sosial media kita, lewat teladan kita. Bagaimana Tuhan itu begitu luar biasa dalam hidup kita. So, I hope dari video ini bisa memberkati setiap teman-teman. Jangan sampai kita kalah dengan rasa
hanya ingin memuaskan diri kita, hanya ingin mencari mukjizat untuk diri kita, hanya ingin diberkati untuk diri kita. Tapi biarkan setiap kita bangkit menjadi seperti wanita pendarahan yang menerobos apapun untuk mengenali hati Tuhan kita, dan menjadi seperti wanita Samaria. Cukup satu encounter dengan Tuhan dan itu mengubah hidupnya, dan bangkit, gak pernah menjadi sama lagi, menjadi seorang penginjil yang luar biasa. So I hope dari video ini bisa memberkati setiap teman-teman. Thank you buat setiap teman-teman yang sudah menonton video ini. God bless.